Juragan 99 membuat gebrakan baru di bulan April 2025 ini dengan menghadirkan layanan bis dengan keberangkatan super malam dari Jakarta. Nggak sekedar malam aja, perjalanannya dibuat ekspres tanpa melakukan pemberhentian dimanapun kecuali isi solar. Ya mirip-mirip lah dengan layanan Damri Imperial yang belum lama ini saya review. Di trip kali ini saya berkesempatan untuk mencoba salah satu trayek layanan ekspres ini, yaitu trayek ke Surabaya. Pukul berapa ya bakal nyampe Surabaya dan bakal kayak gimana servis makannya? Yuk kita simak video kali ini. Trip kali ini merupakan video pertama dari trip long weekend hari Paskah, di mana saya bakal ngetrip estafet naik 4 bis berbeda. Untuk etapa berikutnya nanti akan ada di kolom deskripsi ya. Perjalanan dimulai dari saya naik sepeda motor menuju ke Terminal Pulau Gebang. Hari itu asli macet banget. Perjalanan dari kantor saya ke terminal yang biasa ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit, kala itu harus saya tempuh dalam waktu hampir 1,5 jam. Kali ini saya bawa motor untuk diparkir inap karena keesokan harinya saya sudah pulang kembali lagi ke Jakarta. Untuk tarif parkir inap sepeda motor di sini, 24 jam pertama kena tarif Rp16.000 dan per 24 jam berikutnya kena tarif Rp14.000. Dan ini sistemnya pengenapan ke bawah ya. Misal kalian parkir durasinya 47 jam, belum genap 48 jam, maka kena tarifnya cuma 24 jam pertama aja. Menurut saya cukup worth it sih, apalagi buat kalian yang buru-buru ke terminal. Kalian bisa bawa motor dan parkir aja di sini. Lokasi parkirnya ada di bagian timur bangunan terminal, dekat parkiran bis. Nah, ini kebetulan di parkiran bis saya lihat ada unit Juragan 99 yang akan saya naiki, dan terlihat ada beberapa teman yang lain. Jadi saya ke sana dulu deh sebelum masuk ke bangunan terminal. Oke teman-teman, pukul 8.10 kita sudah di agennya Juragan. Teh Uti mau cetak tiket aku atas sama Timotius ke Surabaya. Surabaya ya? Yo. Timotius. Satu orang? Betul, satu. Ada bagasi? Nggak ada, aman. Nomor bis? Siap. Atau plat mobil? Oke. Koin di sini yang ada tugas. Siap. Langsung ke atas, langsung ke mobil aja di pintu 4. Oke. Soalnya mobil ada. Udah ada kan? Berderet. Siap. Ini nomor bisnya ya. Oke, siap. Nah, silakan. Makasih ya Teh ya. Nah, kalau mau pesen tiket nomornya di sini nih, dengan Teh Uti ya. Betul ya? Silakan di pos kalau kalian mau catat nomornya teman-teman. Mari Teh Uti. Pintu 4 langsung ke mobil ya. Siap, oke. Yes mas. Oke mas, Ngobrol lagi nyaman ya. Makasih. hati-hati pokoknya. Oleh-olehnya. Kontennya jalan terus pokoknya ya. Amin, siap. Video barunya pokoknya. Siap. Oke. Nah, yuk mas, hati-hati lo, jalan balik ya. Sip, Yuk, aku turun. siap. Titip salam buat istri sama anak ya. Oke siap, apa mas? Siap mas. Nah teman-teman, dari sini kita bakal checkpoint dulu. Kita sudah dikasih nih nomor polisi dari bis armada yang kita bakal naiki. Nah, kalau kita mau checkpoint di sini, itu kita harus ada ini nih, plat nomornya dulu. Kalau enggak kita nggak bisa checkpoint teman-teman. Oke, kita checkpoint dulu. Nah, kalau udah kita bakal dikasih stroke kayak gini teman-teman. Ini buat nanti di scan di gate-nya sana tuh. Jadinya area mulai dari sini itu khusus buat penumpang aja. Areanya steril, yang nganter-nganter nggak boleh ikut masuk teman-teman. Ya. Nah, hari ini sebenarnya tuh hari yang spesial karena salah seorang teman saya yaitu Mas Rio Handoko jalan reguler sebagai kru dari Juragan 99, dimana dia tuh pegang armada Labubu yang ekspres Jakarta Malang. Tapi sayangnya waktu saya pesen tiket saya nggak dapet tiketnya, kehabisan. Akhirnya saya pun belinya yang ke Surabaya. Nah, hari itu Terminal Pulau Gebang tuh rame banget teman-teman. Awalnya saya kiranya tuh karena long weekend, tapi ternyata alasannya lebih membagongkan. Ikut ya Surabaya ya. Surabaya. Timo mas, mas siapa? Hari. Mas Hari. Timo mas. Arif. Nah, Mas Arif. Pak, Timo pak.
Ting Surabaya. Ikutin Surabaya. Saya nyapa Mas Rio dulu. Oke. Hehe, Mas Rio. Halo Mas. Selamat datang. Gimana kabar? Apa alhamdulillah. Baik. Selamat datang. Loh, Mas itu nggak jadi naik? Mas itu nggak jadi. Oh, itu opang ya? Ada opang tuh di belakang tuh. Mas itu nggak jadi? Nggak jadi. Ditunda nanti. Oh, siap. Ketemu sih. Ini sih gimana sih? Nggak dapet tiketnya aku. Tapi besok ya harus ya. Iya, aku tuh hari apa ya? Hari Selasa kayaknya. Selasa baru masa. Itu wes entek kabeh. Selasa pas Senin gitu. Halo. Silakan. Mau Mbak. Silakan. Bisa nggak? Gimana? Ketemu lagi. Aduh, mana Sena? Belum. Belum. Macet ya? Saya nasi ning di. Sleepy. Oh, dia bilang di Dalkot tuh bener ya? Udah mendingan tiketmu dijual aja. Awak aku naik IKEA ya, aku. Tukeran ya, nah. Dia kan jam 9 Surabaya. Nah, itu mending tukeran dia. Nah, daripada- toh. Coba ditelepon dia tuh. Pak ya, kita telepon ya. Kita telepon ya. Pinggir. By the way teman-teman, jadi Juragan 99 Angkatan Super malam ini ada 2 keberangkatan. Yang kanan kita ini bis yang menuju ke Malang Express. Dia nggak berhenti makan, nggak berhenti di Surabaya. Jadi dari Pulau Gebang ini langsung ke Malang. Keberangkatannya setengah 9. Sedangkan yang di kiri ini nanti bisku teman-teman. Keberangkatannya pukul 9 dan dia langsung ekspres ke Surabaya. Nggak berhenti di mana-mana termasuk servis makan. Jadi kita servis makannya bakal on board nih. Rencananya kedua rute ini tuh nantinya startnya dari Kemayoran. Cuman katanya kantornya belum siap, makanya startnya di Pulau Gebang dulu nih sekarang. Nah, ini Labubu yang menuju ke Malang diberangkatkan duluan teman-teman pukul setengah 9 malam. Sedangkan bis saya nanti masih jam 9 malam. Ini sudah pukul setengah 9 lewat teman-teman dan masih rame banget di sini karena memang bis-bis itu terlambat semua gara-gara kemacetan di jalan tol. Ini kalian bisa lihat ini penumpangnya sampai numpuk semua. Wah, ini long weekend tapi rasanya udah rasa lebaran nih teman-teman. Nah, ini dia armada saya hari ini, bis Juragan 99 dengan nickname Sylvester yang diambil dari nama tokoh kartun seekor kucing di serial Looney Tunes. Bis ini menggunakan bodi Jetbus 5 Dream Coach dari karoseri Adiputro yang ditopang oleh sasis Mercedes-Benz OH1626. Jadi kalau soal kenyamanan, nggak perlu diragukan lagi, apalagi ini bis dengan spek standarnya Juragan 99. Seperti apa interiornya, nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ya teman-teman, akhirnya pukul 9.12 kita Ini aku udah jalan. berangkat nih. Kapannya lama Kata agennya nggak usah nunggu. Nah, di sini ada 27 Trans Hamingja JB5 yang baru aja masuk Mana juga. aku suruh budal nih, sopirnya nggak mau nunggu ya. Ya apa? Ah. Loh itu tuh macetnya sampai kayak gitu. Gila nih, bener-bener kontainernya parkir semua teman-teman. Kitol. Iya. Nah, ini dia penyebab dari penumpukan penumpang di Terminal Pulau Gebang tadi. Kalau saya baca dari detik.com, hal ini dikarenakan adanya peningkatan volume bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Lebih spesifiknya di Terminal NPCT 1. Pangkal muaranya adalah adanya kedatangan 3 kapal yang bersandar di luar jadwal semestinya alias telat masuk. Sehingga volume bongkar muatnya bertambah 2 kali lipat. Diperparah adanya libur long weekend sehingga banyak logistik yang mengirimkan truknya sebelum masuk ke long weekend. Jadilah kacau balau deh tuh, banyak truk kontainer yang nggak bisa masuk ke Tanjung Priok dan berakhir stuck di jalan-jalan menuju ke pelabuhan.
Efek dari kemacetan ini lumayan parah loh. Saya banyak dengar cerita kalau bis-bis yang kejebak di sini baru masuk Pulau Gebang di atas jam 12 malam. Ada yang baru tiba di Surabaya siang atau sore dari yang seharusnya tiba subuh. Bayangin penumpang di dalam bis terjebak berjam-jam, belum makan dan nggak bisa ke toilet. Untungnya hari itu saya memilih naik Juragan 99 ini yang titik startnya dari Pulau Gebang. Indoren, Jogja. Wafa itu pagi dari Surabaya itu. Ya. Wih. City Trans. Rosin. Halo. Kahanane piye wo? Aduh aku. Nah, di sini bis mampir dulu di Bekasi Timur sebentar untuk ngambil penumpang di kantor Bekasi. Awalnya tuh saya kira nggak berhenti di sini teman-teman. Dari Pulau Gebang tuh tutup pintu, tapi ternyata masih ada satu ampiran di sini. Sekarang sudah pukul 21.37 teman-teman, kita sudah tiba di kantornya 27 Trans yang berada di Bekasi Timur. Ini tepatnya lagi ada di Bekasi Trade Center BTC. Di sini ada bioskop CGV dan kantornya tuh ada di sini teman-teman, di ruko-rukonya apartemen ini nih. Apartemen apa ya? Aku lupa lagi. Oh, apartemen Montblanc namanya teman-teman. Dan untuk bis ini teman-teman, biasanya kalau Jetbus 5 Dream Coach MHD itu dalam satu bis ini isinya tuh ada 22 penumpang. Nah, kalau Juragan 99 standarnya tuh cuma 18 penumpang. Jadi dikurangin satu baris sehingga penumpang tuh lebih nyaman teman-teman, lebih longgar di dalam kabinnya. Dan sepertinya bis-bis keberangkatan malam tuh sekarang lagi jadi tren ya teman-teman. Setelah 27 Trans memperkenalkan seri E4 yang kemudian di-upgrade kemarin pakai armada compartment suite yang baru aja aku naikin beberapa hari yang lalu. Terus muncullah teman-teman kayak pengikut-pengikut lainnya. Agramas pakai armada Grand Captain, terus ada M-Trans juga. M-Trans pakai armada Blue Ice yang bakal di launching tanggal 18 April. Terus sekarang Juragan 99. Mereka punya 2 keberangkatan dalam satu hari. Yang pertama Jakarta Malang keberangkatan pukul 8:30 dan Jakarta Surabaya keberangkatan pukul 9 malam. Keduanya tuh ekspres, gak ada pemberhentian kecuali di Bekasi Timur ini sama nanti isi solar. Jadi servis makannya pun akan dilakukan di dalam kabin bis ini teman-teman. Nah, aku penasarannya nanti armadanya bakal nyampe jam berapa nih. Cuma kebetulan armada Jakarta Surabaya ini yang nickname-nya Sylvester itu katanya speednya di limit 100 km per jam. Sedangkan armada Labubu yang ke Malang yang disupiri sama Mas Rio itu speednya lost teman-teman sampai 120. Jadi mereka lebih kencang lah dibandingkan armada kita yang ke Surabaya. Mari Pak Wingki. Mari Pak. Aku balik sih yo. Nanti lanjut depan. Oke, kita kembali dulu ke seat kita teman-teman. Nah, aku hari ini duduknya di 4B nih. Nah, di sini teman-teman. Kok gelap banget ya? Di sini disediakan tempat penyimpanan sendal dan sepatu. Nah, jatahku yang di belakang sini teman-teman. Jadi sepatu sandal kalian tuh nggak keleleran. Silakan Mas. Monggo. Jadi sepatu kalian tuh nggak keleleran teman-teman. Di sini bisa tetap bersih gitu. Nah, buat jalan-jalan di sini nanti itu kalian disediakan sandal nih di dalam paketan ini. Nanti kita bongkar lah paketan isinya apa aja. Nah, untuk slipper yang atas itu nomornya B sama D. Mau toilet Mas? Ini di sini, dalam sini. Ya, nih. Silakan. Jadi untuk seat yang atas itu
penomorannya B sama D. Oh sorry teman-teman, penomorannya A sama C. Nah B sama D ini yang bagian bawah. Jadi aku 4A bukan 4B ini di sini. Nah untuk seat yang atas itu aku kurang rekomen kalau kalian penumpang yang lansia, disabilitas, bawa anak kecil gitu. Itu aku rekomen kalian pilihnya yang bagian bawah aja. Cuman kalau juragan itu seat yang bawah itu lebih mahal daripada yang atas. Cuman beda dikit sih, beda beberapa puluh ribu lah. Nah aku tutup dulu nih pintunya. Ngebuka. Oke. Gini nih repotnya kalau naik di atas tuh duduk di atas tuh harus naik-naik tangga gini. Makanya kurang rekomen buat yang udah tua-tua gemuk juga. Oke, kita naik dulu teman-teman. By the way, ini sekarang kita sudah berangkat dari Bekasi Timur nih di lampu merah, dan di sini ada kantornya 27 Trans. Lihat tuh, penumpangnya ketahan semua tuh, masih rame teman-teman. Siap, makasih ya mas. Iya, sama-sama. Mas, minta tolong lampu ya? Ya? Lampu ya? Oh, lampu. Iya, makasih ya. Nah ini dia teman-teman. Jadi servis makannya, karena ini layanan ekspres, gak ada pemberhentian, kita dapat servis makannya on board. Ini Hokben teman-teman. Nah nanti kita buka ya pas kita servis makan nih, karena lampunya masih mati. Tadi aku udah request buat dinyalain minimal nih lampu baca aja nih bisa nyala supaya kita bisa makan teman-teman. Nah ini lampunya sudah dinyalakan. Sekarang aku mau bahas sedikit mengenai kabin dari bis ini teman-teman. Jadi di sini kabinnya itu konsepnya private semi compartment, dimana di sini terdapat pintu yang kalau ditutup itu bisa menambah privasi kabin kita teman-teman. Kalau mau tambah privasi lagi, kita bisa menutup gorden yang di sini nih. Nah, dan di sini untuk fasilitas ada TV, smart TV, dimana kalau Juragan 99 itu TV-nya sudah dilengkapi dengan fasilitas WiFi. Nanti kita cobain ya teman-teman. Untuk bangku sleepernya ini dari Rimba Kencana, cukup nyaman. Dan ke info aku tadi teman-teman, karena di Juragan 99 ini jumlah kabinnya itu kalau nggak salah cuma ada 18 aja, maka ini luas banget. Dan di bagian belakang pun sandarannya bisa lebih rebah. Untuk fasilitas yang diberikan, yang pertama di sini ada bantal, terus ada selimut bed cover kayak gini, dan yang terakhir ada guling juga. Wah, gulingnya mantap nih buat tidur teman-teman. Sebagai penumpang kita juga diberikan sandal, dimana sandal ini bisa kita pakai untuk kita mondar-mandir di gang tengah sini. Misal kita mau ke toilet, kita mau ke minibar, itu kita bisa pakai sandal ini aja biar nggak repot buka pakai sepatu gitu teman-teman. Terus untuk space, sayangnya untuk tas ya kalian bisa taruhnya kayak aku gini aja sih teman-teman. Di sini nggak ada penyimpanan khusus tas. Lalu untuk di bagian belakang, nah di sini tersedia sebuah bantal yang menempel di bagian seat nih teman-teman. Dimana ini posisi bantalnya bisa disesuaikan supaya ngepas sama leher kita, jadi bisa menyangga dengan baik. Di kursinya sendiri bagian kiri sini ada armrest yang bisa dilipat seperti ini. Sedangkan di sebelah kanan ini armrest yang kalau kita buka akan ada fasilitas meja lipatnya teman-teman. Tapi nanti aja ya, kita bukanya pas kita makan. Lalu untuk fasilitas recliningnya itu sudah elektrik, jadi kita tinggal pencet aja teman-teman. Ini posisi saya sekarang paling rebah, kalian bisa lihat. Sekarang kita akan tegakin seat kita teman-teman. Nah kalau didegakin, headroom kita atau rong kepala kita bakalan jadi segini. Segitu teman-teman. Terus di samping sini ada tombol untuk fasilitas pijat, dimana ini kalau kita pencet nyala ke hijau gini, itu ada getar-getarnya tuh di bagian punggung sama di bagian bawah sini teman-teman, di sekitaran kaki kita lah. Untuk pengecasan di sebelah sini ada port USB Type A. Lalu di bagian lower AC atas juga ada Type A sama Type C. Untuk lower AC di bagian atas sini, lower AC JP5. Kalau kalian kedinginan bisa kalian tutup dengan memutar tuas ini. Kalian juga bisa ngarahin arah anginnya mau ke arah mana. Terus ada fitur lampu baca. Nah, bisa dipencet kayak gini. Overall seperti itu sih teman-teman. Dan ini untuk spek kabinnya, spek kabin yang mahal, karena bisa kalian lihat di sini di bagian dinding-dindingnya ini dilapis lagi nih sama ornamen-ornamen kayu kayak gini teman-teman. Jadi ini mewah banget. Terus di bagian kolong situ juga itu pakai ban soft touch gitu. Wih, mantep.
Oh iya teman-teman, di bagian kiri ini ada cup holder. Tapi ini posisinya saya kurang suka ya, karena beberapa kali tangan saya kepentok-pentok tuh teman-teman, sampai udah luka merah. Lumayan agak tajam. Jadi kurang suka saya posisi di sini. Terus di bawah sini ada kontrol suara buat TV di tos yang kiri ini. Dan kita juga bisa pakai earphone di sini teman-teman, colokannya. Nanti pun kita dapat earphone kalau nggak salah di kotak snack. Nanti kita bongkar lah. Terus di knop yang kanan ini untuk dimmer lampu. Cuman kalau saya nggak merasa ada perbedaan ya. Oh, dimmer yang ini aja ternyata, yang sini enggak. Oke. Untuk fitur kabin sepertinya hanya itu teman-teman. Sekarang kita bongkar snack kita dulu. Iya, kita buka. Untuk fitur meja lipatnya. Untuk paket snack kita sekarang itu Juragan 99. Paket snacknya dari The Harvest, dari bakery The Harvest teman-teman. Jadi sudah upgrade ya. Soalnya sebelumnya itu nggak salah mereka pakai rotinya dari UMKM gitu, dan sekarang pakai Harvest, keren banget. Kita buka. Ciri khasnya Juragan 99, kita dapat stick keju, terus dapat brownies gitu, brownies kering, dan kita dapat 2 roti teman-teman. Ini aku kurang tahu nih isinya apa nih. Kayaknya sih ini blueberry deh. Sama ada roti biasa nih, nggak tahu siapa nih. Kayaknya enak teman-teman. Nantilah kita makan ya. Lalu di paket snacknya ini ada apa lagi, kita lihat. Yang pertama kita dapat masker. Nah ini dapat earphone teman-teman, dimana earphone-nya bisa kita colokin di sini buat dengerin TV. Terus kita dapat air mineral J Water. Ini J Water ini satu grup sama Juragan 99. Nah udah, isinya itu aja teman-teman. Untuk snack, menurutku ya Juragan 99 ini sudah mulai tertinggal dari kompetitornya. Karena kompetitornya kayak 27 Trans, M Trans itu masih snacknya banyak banget gitu. Bisa 8 item, bisa 9 item sendiri gitu. Sedangkan Juragan kita cuma dapat 2 snack keringan gini, sama dapat 2 roti teman-teman. Jadi secara kuantitas snack udah mulai ketinggalan nih. Cuman ya Juragan 99 sampai sekarang penumpangnya masih rame-rame aja sih. Memang mereka nih eksklusif ya. Kayak bisnya kabin cuma 18, kabinnya private, pelayanannya bagus, krunya ramah-ramah. Jadi ya penumpang sih betah tetap, walaupun ya snacknya cuma kayak gini aja teman-teman. Kalau menurut kalian gimana nih? Dengan snack kayak gini, menurut kalian worth it gak naik Juragan 99? Nah sekarang saatnya kita servis makan on board, dimana menunya ini Hokben teman-teman. Mari kita buka ya. Dapat paket Hokbennya apa nih? Kayak gini teman-teman. Ternyata kita dapatnya Boka hemat ini kalau nggak salah ya. Biasanya Juragan 99 kan servis makannya di Restoran Subang ya. Dan untuk layanan super malam ini ya kita dapatnya kayak gini teman-teman. Menurut kalian upgrade apa downgrade nih? Kalau menurutku agak downgrade sedikit ya. Kecuali kalau kita dapatnya menu yang ada teriyaki atau yakinikunya mungkin masih oke lah. Tapi kalau kayak gini kayaknya agak nggak sebanding ya dibandingin sama makan di Restoran Subang sih. Oke lah, kita makan dulu teman-teman. Nah, jadi ini ada sedikit cerita lucu. Pas saya mau makan, saya cari-cari kok sumpitnya nggak ada ya. Biasanya kan kalau Hokben itu sumpitnya ditaruh di dalam kotak teman-teman. Tapi ini saya udah bongkar-bongkar. Saya cari-cari juga di bawah-bawah, mungkin jatuh. Ternyata nggak ada. Ya udah, akhirnya saya coba tanyain ke kru ke depan. Akhirnya saya dikasih sarung tangan plastik buat makan. Jadi teman-teman, ini Hokbennya nggak ngasih sumpit. Saya cari di packagingnya nggak ada, terus tanya sama kru pun juga nggak ada. Jadi ya udahlah, kita makannya pakai plastik nih. Let's go teman-teman, kita makan dulu aja lah. Yang penting kita nikmatin karena udah lapar. Saatnya kita mencoba fitur Smart TV-nya. Di bawah TV-nya ini ada kantong Doraemon yang ada remote TV, teman-teman. Coba kita nyalain. Nah, di sini sudah dilengkapi sama WiFi internet, teman-teman. Tuh. Udah ada sinyalnya. Jadi kita bebas nih. Mau nonton apa? YouTube bisa. Video, view semua bisa karena ini
berupa Smart TV, teman-teman. Kalau kalian punya akun Netflix, kalian juga bisa nonton di sini. Kita coba tes YouTube. Saya saranin kalau kalian nonton di sini, kalian nggak perlu login, kalian pilih aja yang ini nih. Nah, tonton sebagai tamu. Jadi kalian nggak perlu login teman-teman. Soalnya beberapa kali saya kalau naik bis yang ada Smart TV-nya, itu banyak penumpang yang lupa logout YouTube-nya. Daripada YouTube kalian diutak-atik sama penumpang lain, ya mending kalian nontonnya sebagai tamu aja gitu. Nah, tuh nggak pakai buffering teman-teman. Mantap. Sekarang saatnya kita mereview fasilitas yang paling memanjakan penumpang nih. Nah, teman-teman, di sini ada fasilitas smoking room, dimana di smoking room ini terdapat minibar. Kalian bisa membuat berbagai macam minuman di sini, teman-teman. Ada beng-beng. Nah, terus ada kopi juga, kopi hitam kapal api. Terus ada kopi gudeg, mochaccino. Terus kalian bisa bikin teh juga. Terus di sini juga ada gula sama ini gelas untuk bikin minuman ya teman-teman. Terus tersedia dispenser juga. Di sini ada air hangatnya buat nyeduh minuman. Kalau kalian bawa pop mie, kalian juga bisa nyeduh pop mie di sini. Cuman sayangnya kalau di Juragan 99 nggak tersedia pop mie ya teman-teman. Jadi kalian bisa beli terus nanti bawa seduhnya di sini aja. Terus misalkan kalau ini habis, kalian juga bisa lapor ke kru. Nanti sama krunya bakal di refill teman-teman untuk pilihan minumannya. Seperti itu. Untuk ruangan smoking room sendiri nggak tersedia bangku ya, jadi ya senyamannya aja teman-teman. Kalau ngerokok ya sambil berdiri lah. Lalu di sini ada fasilitas toilet. Ini ada saklarnya buat menyalakan dan mematikan lampunya. Nah, toiletnya Juragan 99 ini spesial teman-teman karena kalian bisa buang air besar di sini. Jadi memang Juragan 99 ini satu-satunya yang bisa buat buang air besar toiletnya. Dan semua armada ya yang bisa teman-teman, nggak cuma armada tertentu aja. Kita lihat toiletnya seperti apa. Nah, toiletnya seperti ini. Ini toiletnya wangi dan juga bersih teman-teman. Kita tutup lagi. Nah, ini dia teman-teman, satu-satunya pemberhentian bis ini yaitu untuk isi solar. Jadi buat kalian yang kira-kira kayaknya gampang nih buat sakit perut, mendingan kalian kalau udah ada rasa-rasa perut gak enak, turun aja izin ke toilet. Karena walaupun toiletnya Juragan 99 bisa buat buang air besar, ya sebaiknya pakainya kalau darurat aja. Kasihan teman-teman krunya bersihinnya. Sekarang pukul 1.10 kita berangkat dari rest area 228. Infonya sih masih stop lagi deh sekali lagi di 338 karena di sana tadi isinya nggak bisa sampai penuh teman-teman. Jadi bakal ke rest area satu lagi nih. Untuk kegedapan kabin ya nggak bisa dibilang kedap banget, apalagi kalau kena jalan yang keriting teman-teman kayak gini nih tuh. Itu kabinnya getar-getar semua, sama utamanya sih pintunya nih keblodak teman-teman. Tapi kalau dari pintu saya sih aman sebenarnya. Dari pintu yang lain tuh kayaknya yang agak keblodak bunyi. Kalau dari kabin saya sih lumayan sebenarnya.
Selamat pagi teman-teman, dari kilometer 666 di sekitaran Nganjuk dan Jombang. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6:12 menit. Jadi aku baru benar-benar bisa bangun dengan segar teman-teman. Sebenarnya udah bangun dari sekitaran jam 5:30 gitu, cuma masih ya bangun tidur lah. Semalam tidurku nyenyak banget, ini asli. Apa ya, kalau naik Jorokan 99 sih aku nggak nyenyak teman-teman. Kalau tidur nyaman banget asli kabin ini. Semalam tuh AC-nya sempet agak kerasa kurang dingin lah, agak sumuk gitu. Cuma semakin malam semakin dingin, makanya aku pun bisa pakai selimut. Nah ini sekarang menuju ke Surabaya, mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 jam lagi teman-teman. Mungkin kita bakal nyampe sekitar 7:30 deh. Aku sebenarnya pengen ke depan ke kabin kru mau ngobrol-ngobrol, cuma kayaknya di depan lagi full. Jadi ya udahlah, nanti tunggu kalau memang agak sepi bisa ke depan, baru kita ke depan teman-teman. Nah ini di belakang 27 Trans yang freak lagi trouble teman-teman. Di sini kru lagi solidaritas, jadi lagi berhenti. Dan beberapa penumpangnya lagi dioper tuh ke STJ yang ada di depan. Keren banget memang ya solidaritas antar PO ini, walaupun berkompetisi loh. Karena saya dengar cerita dari kru, kalau Jorokan 99 lagi trouble, kompetitor lain kayak M-Trans, 27 Trans pun ikut ngebantuin. Jadi walaupun kompetisi, tetap solidaritas harus nomor 1. Subuh 4:30 mas. Oh lu, sak jaman ya? Lah anu hilang loh mas, lakernya. 2 jam. Iya. Amin. Silakan. Aku ganggu. Enggak, tutup deh, tutup. Nah, tak tinggal 28 pinggir. Enggak sampai tuh. 28 motor toro. Sama tuh nih kriya, nggih, kula motor mriku. Nanten bobolan biasane. Wis ngeten Pak. Nggih. Ayo Mas. Yuk, siap. Kan ngene. Bareng-bareng aja. Pukul 7:13 menit bis akhirnya masuk ke Jalan Medaeng nih teman-teman. Berarti untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya ditempuh dalam waktu sekitar 10 jaman. Untuk target waktunya sedikit meleset sih, seharusnya tanpa servis makan itu standarnya bisa tembus 9 jam. Tapi balik lagi, ada beberapa hal yang di luar rencana. Seperti kemarin kita harus berhenti 2 kali untuk isi solar. Lalu tadi juga sempat berhenti waktu freak trouble. Jadi ya sudahlah, 10 jam menurut saya masih bisa dinikmati sekali perjalanannya. Untuk armada yang Labubu sendiri yang menuju ke Malang yang disupiri sama Mas Rio, bisa konsisten tembus 9 jaman tuh sampai Malang. Gokil tuh. Oke teman-teman, sekarang waktu menunjukkan pukul 7.17, kita sudah ada di SPBU yang ada di Medaeng nih. Jadi bisa bakal ngisi solar dulu supaya nanti jam 8 berangkat dari Rungkut udah nggak perlu ngisi solar lagi. Berarti total kita di perjalanan sekitar 10 jam nih teman-teman, ngepas 10 jam. Balik mas, langsung. Oh tinggalnya di sini toh? Enggak, tak kira 12. Mana? Ternyata lewat sini. Oh, tapi sebenarnya lebih deket Rungkut. Tapi ini lanjut Rungkut sih, nanggung ya waktu ya. Siap. Biasa di bisnya Jorokan kan di sini ada stikernya nih teman-teman. Sesuai dengan nama nickname ya. Kalau Sylvester harusnya ada stiker Sylvester nih, tapi belum dipasang stikernya di sini. By the way teman-teman, di sini aku rencananya bakalan turunnya tuh di Rungkut karena aku penasaran sama kantornya Juragan yang di Rungkut. Jadi nanti nge-grab pulang ke Sidoarjo dari sana aja. Masa, Indeper.
Masa iku apa? Jalan nih. Denpasar. Oh, Denpasar. Masya. Oh, ini kantornya nang gini ya. Ya. Oke, siap. Kita sampai juga di Rungkut. Sekarang pukul 7.47. Jadi aku mau ngambil tasku dulu. By the way, kalian bisa lihat tuh teman-teman, di Juragan itu sarung bantalnya rutin dicuci tuh. Nih. Tuh lagi dicopot-copotin sarung bantalnya. Tuh, ya kan? Mantap sih. Di sebelah sini itu ada kantornya Juragan teman-teman. Jadi kalau penumpang yang baru mau berangkat atau baru mau datang itu bisa nunggu di sini dulu. Misalnya kalian mau nunggu Grabnya datang, kalian bisa istirahatnya di sini teman-teman. Dan kantornya pagi juga udah buka, soalnya buat yang Surabaya Denpasar itu ada keberangkatan pagi juga. Kalau nggak salah jam 7.45 apa jam 8 gitu deh, aku lupa. Dan di sini ada Masya ini Denpasar Surabaya kayaknya baru nyampe tadi subuh. Kalau Masya ini TikTok ya? Oh enggak TikTok Denpasar. Hah? Sore. Oh. Denpasar dari sini sana juga sore. Oh, dari Denpasar nggak TikTok ya? Iya, benar. Baru nyampe subuh ini kayak ya? Ya, baru nyampe. Kita lihat fasilitasnya ada apa aja. Mari mas. Nah kayak gini teman-teman. Jadi ini ada meja resepsionis buat beli tiket. Terus ada ruang tunggu juga. Terus ada fasilitas toilet di sini, sama ada ini juga nih. Nah, ada minibar juga buat kalian bikin minuman. Jadi lumayan nyaman sih. Ini fasilitas ruang tunggunya juga ber-AC juga di sini. Kapan-kapan lah kita coba berangkat ke arah Denpasar ya teman-teman, dari sini nih, dari Rungkut ini. Soalnya yang Denpasar ini selain dari Rungkut bisa naik dari Medaeng sih, tapi kayaknya lebih enak naiknya dari sini nih. Mas Harik, makasih yo. Mas Adip. Oke, Mas Imo. Makasih yo. Sama-sama. Mas Adip. Makasih yo. Makasih. Balik sih. Hati-hati. Siap. Sampai jumpa berikutnya. Siap, sampai ketemu lagi. Oke, aku bakalan booking Grab dari sini teman-teman. Tadi aku cek sih Grab dari sini sama dari Medaeng ke arah rumahku di Sidoarjo sama sih, cuman beda 3.000-4.000. Jadi makanya aku tadi mutusin nurunnya di sini. Oh, mantep sih, ini bener-bener Juragan 99 bisa banget nih. Jadi andalan teman-teman buat PJKA yang mau berangkat dari Jakarta tuh sepulang kantor. Jadi kalian nggak perlu buru-buru buat nyampe ke Terminal Pulau Gebang. Kayak aku semalam walaupun macet juga santai teman-teman, karena keberangkatan bisnya tuh jam 9. Bener-bener angkatan terakhir tuh. So, terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.